sehat semuanya, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini saya Arinda, kita akan bersama-sama membahas mengenai kesehatan. Dan hari ini tema yang diangkat adalah tindakan operasi di masa COVID-19, apakah aman? Nah, sekarang telah hadir bersama kita narasumber Dr. Alfred Yoswirawan, spesialis anestesi di Rumah Sakit Panti Waluyo. Selamat datang dokter. Selamat pagi. Nah, akhirnya kita bisa ketemu ya dok. Setelah jadwal operasi yang banyak sekali dan kita sekarang bisa meluangkan waktu untuk sobat sehat semuanya, memberikan edukasi mengenai operasi yang aman di masa COVID. Nah, untuk kita ngomongin masalah aman nih, nah di Rumah Sakit Panti Waluyo ini kita menjamin aman bagi pengunjung dan karyawan yang akan ke Rumah Sakit Panti Waluyo karena kami ada upaya-upaya untuk meminimalisir penularan COVID-19. Antara lain, 1. Cek suhu bagi karyawan dan pengunjung. Yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk dan area sekitar rumah sakit. Dan yang ketiga, mewajibkan pengunjung dan karyawan menggunakan masker. Yang keempat, membersihkan rutin menggunakan disinfektan di setiap area rumah sakit. Dan yang kelima, memberikan jarak tempat duduk bagi pengunjung. Lalu pemberian sekat juga berupa partisi untuk memberikan jarak antara pengunjung dan frontliner. Serta kami juga memberikan pelayanan untuk pembayaran menggunakan QR code dan juga tata cara menggunakan lift dengan prinsip physical distancing. Dan juga kami membedakan area antara ibu dan anak sehat di gedung terpisah dengan gedung perawatan. Jadi ada klinik sehat ibu dan anak itu di gedung yang terpisah dengan gedung perawatan dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Jadi untuk sobat sehat semuanya, Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman untuk dikunjungi, jangan takut. Kalau mau memeriksakan diri silahkan gitu ya dok ya. Betul. Oke dokter, kita langsung aja masuk ke materi ini dok. Nah, kita sama-sama sedang melawan COVID gitu ya dok ya, karena ini ada beberapa hal yang ternyata setiap hari update terus gitu beritanya. Dan ini terakhir, ini tadi juga update berita dari Wakil Wali Kota Solo yang sudah positif tetapi tidak ada gejala apapun. Nah, ini kan kita perlu juga memberikan edukasi terus ke masyarakat ini dok. Nah, terkait operasi, kita bicara soal aman di rumah sakit lah. Tindakan operasi yang selama ini akan kita lakukan biasanya kan elektif gitu ya dok. Kalau yang urgent kan pasti sudah harus dilakukan gitu. Nah, apa saja yang sebenarnya menjadi standar keamanan operasi di masa COVID ini dok supaya aman? Oke, ya. Jadi memang topik operasi di masa COVID ini mungkin memang masih menjadi masalah bersama ya bagi sobat-sobat sehat semua mungkin yang selama pandemi ini untuk ke rumah sakit masih ragu-ragu, ya, betul. Masih takut. Sebelum COVID aja mungkin dengar kata operasi sudah takut ngeri, ya dok ya. Apalagi COVID lah, jangan-jangan nanti operasi malah jadi ketularan atau yang lain. Jadi memang betul waktu awal-awal pandemi kita sangat membatasi untuk operasi-operasi terutama yang bersifat elektif. Oke. Status pandemi memang saat ini memang belum dicabut ya dari pemerintah. Jadi mulai dari Maret ya, pertengahan Maret kita di KLB gitu ya, status pandemi. Kemudian sampai dengan saat ini pun masih belum dicabut. Tapi memang dari awal sampai sekarang tentunya ada perbedaan atau perubahan-perubahan ya. Mungkin waktu di awal pandemi kita dengan adanya pembatasan seperti itu karena memang kita belum siap waktu itu. Betul. Belum siap. Jadi dengan ketidaksiapan ini mungkin kalau kita paksakan dengan kegiatan dan pelayanan tentunya akan menambah penyebaran dan lain-lain. Karena saat itu memang untuk APD juga terbatas, kemudian belum ada protokol kesehatan, kemudian belum ada regulasi dan lain-lain untuk keamanan pasien dan tenaga kerja. Mungkin juga terkait screening pasien yang fasilitas dan lainnya memang belum ada saat itu. Sehingga mulai Maret kemudian hampir 3 bulan memang kegiatan yang bersifat elektif ini dalam hal operasi ya sangat terbatas. Kemudian karena terbatas ini sampai dengan akhirnya banyak operasi tertunda karena yang namanya elektif tentunya bukan artinya tidak terjadwal terjadwal dalam arti bukannya yang bisa ditunda selamanya ya. Jadi dalam
kasus seperti ini, kalau kita bertahan pada membatasi tindakan elektif, tentunya ya tidak bijak. Kita harus berinovasi, adaptasi, terutama yang disyaratkan pemerintah yang mulai Juni kan sudah mulai new normal. Ya, kita juga harus bisa. New normal bukan artinya kembali ke normal ya. Jadi new normal bukan berarti back to normal. Adaptasi kebiasaan baru ya dok ya. Ada tatanan baru, prosedur baru yang mungkin memang dirasa sebagian sobat sehat atau pengunjung memang agak ribet, tapi itu demi keamanan kita semua. Jadi terkhusus untuk operasi-operasi di masa pandemi, yang dimaksud kita jamin aman ya untuk tindakan operasi itu sebenarnya tidak hanya di kamar operasi. Jadi mulai dari sebelum pasien ke rumah sakit sampai dengan keluar dari rumah sakit, kita ada prosedur-prosedur maupun hal-hal di mana kita lakukan untuk keamanan bersama. Kita tidak hanya bicara untuk keamanan pasien saja, tapi juga tenaga kesehatan, pengunjung dan lingkungan sekitar. Gitu ya dok. Jadi persiapannya apa aja nih dok sebenarnya untuk operasi-operasi ini gitu? Jadi aman ini artinya ada syarat ketentuan ya. Jadi aman tentunya dengan prosedur, persiapan, kemudian kriteria khusus yang harus dipatuhi. Kalau ini dilanggar ya mungkin akan beda nanti masalahnya. Jadi agar sobat sehat semua yang mungkin memang harus melakukan kunjungan ke rumah sakit, apalagi kalau memang disarankan operasi, yang perlu digarisbawahi memang semua tindakan operasi dapat dilakukan dengan aman. Aman asal itu tadi patuh ya, patuh. Jadi untuk persiapan dari sebelum ke rumah sakit ya. Jadi fasilitas yang ada bisa dipakai untuk aman ini, aman. Jadi kalau misal masih bisa dilakukan konsultasi tanpa kunjungan ya kita bisa via online. Mungkin di sini ada fasilitas telemedicine. Ya, jadi ada kasus-kasus yang mana bisa dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Apakah memang ini butuh ke rumah sakit ataupun butuh tindakan operasi seperti itu, demi untuk meminimalkan kontak ataupun ke lingkungan rumah sakit. Jadi yang pertama mungkin bisa dilakukan konsultasi dulu ya, medicine untuk meminimalkan kontak. Kemudian jika memang tidak bisa dilakukan assessment lebih lanjut dengan telemedicine, ya itu artinya perlu untuk ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit mungkin bisa dilakukan penjadwalan dulu, penjadwalan sehingga sampai di rumah sakit tidak perlu antri, tidak perlu menunggu terlalu lama, karena juga keterbatasan tempat dan lain-lain memang kita harus atur ya untuk keamanan ini tadi, ini keamanan sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi mungkin bisa dibikin appointment dulu untuk perjanjian dengan dokter A misal. Hari ini jam sekian untuk kunjungan ke rumah sakit. Supaya tidak banyak kontak juga dengan orang banyak ya. Jadi bisa meminimalkan waktu untuk di rumah sakit. Kemudian pada saat datang ke rumah sakit mungkin tadi sudah seperti yang disebutkan ya, protokol-protokol kesehatan yang berlaku di Panti Waluyo ya tetap harus dipatuhi. Sebenarnya kalau di rumah sakit itu seharusnya kan lebih aman kan, mau tidak mau wajib kan di sini ketat ya, ketat dalam arti sebelum masuk ke rumah sakit harus melalui prosedur-prosedur wajib yang harus dipatuhi. Jadi cek suhu, kemudian sudah seperti yang disebutkan tadi, hand sanitizer, harus dengan masker, tanpa masker yang tidak boleh masuk ya pengunjung. Kemudian pada saat menunggu di ruang konsultasi ya misalnya, itu pun juga sudah dengan social distancing, kursi yang diberi jarak dan lain-lain. Kemudian di tempat konsultasi sendiri tentunya kami tenaga kesehatan juga sudah minimal dengan APD. Ya itu untuk saling menjaga aja, agar kita juga tidak akan menularkan atau memberikan transmisi ke pasien dan juga sebaliknya. Nah, kemudian yang memang agak berbeda di sini tentang persiapan-persiapan jika memang diputuskan dari konsultasi itu akan dilakukan operasi. Jadi setelah dievaluasi
kemudian memang harus diputuskan operasi. Nah, ini memang yang bikin berbeda biasanya kalau sebelum pandemi ya prosedurnya ya cek laboratorium yang tidak serumit sekarang. Jadi screening pasien memang ketat, ya screening pasien ketat, terutama terkait COVID ya. Jadi dari screening ini kan kita bisa melihat kira-kira ini pasien masuk di kriteria mana. Jadi jangan khawatir juga untuk sobat sehat dan pengunjung yang memang membutuhkan pelayanan di sini. Dari screening ini kita bisa pilah, dalam arti kalau memang ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dari screening, ya mau tidak mau memang harus dilakukan. Karena demi keamanan bersama itu tadi ya, Dok. Keamanan. Kemudian ini nanti juga akan memisahkan pasien akan dilakukan perawatan di mana. Karena juga untuk keamanan juga zona-zona pasien yang terinfeksi atau yang berpotensi ini tidak akan bercampur juga. Jadi ini aman yang berikutnya dengan screening. Jadi bentar Dok, kalau screening tadi harus pakai rapid test juga ya? Oh iya, itu jadi memang tergantung dari kebijakan masing-masing dan juga grading dari yang tadi. Jadi memang kalau di kami untuk operasi wajib minimal untuk rapid test. Meskipun mungkin ya sudah banyak diketahui ya untuk rapid test untuk keakuratannya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tidak bisa diandalkan 100%. Cuman itu memang bagian daripada tidak dilakukan sama sekali sambil kita combine dengan ya gejala klinis, pemeriksaan laboratorium dengan checklist yang ada itu sudah membantu karena tidak mungkin ya checklist dibikin tanpa maksud dan tujuan. Di situ pun akan membantu. Berarti penilaiannya memang lebih holistik gitu ya Dok ya. Jadi nggak hanya dari rapid test tapi dari cek lab terus grading yang penilaiannya dari dokter gitu ya Dok ya. Betul. Ya lebih aman gitulah intinya. Kemudian mungkin juga akan ada pembedaan untuk persiapan operasi dari yang mungkin high risk, low risk, mungkin butuh memang yang kasus yang ini hanya cukup rapid, yang ini memang butuh swab misal. Itu juga dari kebijakan masing-masing dokter yang merawat. Kemudian seandainya sudah melewati screening yang cukup ketat, ini kita lanjut ke perawatan. Seperti yang sudah disebut tadi, ruang perawatan terpisah ya. Jadi nanti jangan-jangan kok saya dirawat jadi ketularan nih sama sebelahnya atau sama yang lain. Karena sudah dilakukan pemisahan dari zona, kemudian juga untuk tenaga kesehatan kita juga untuk dengan APD. Jadi kurang lebih proteksi kita cukup kita untuk keamanan pasien. Kemudian yang berikutnya untuk penjadwalan operasi. Jadi memang penjadwalan operasi ini cukup kita perhitungkan dalam arti kembali untuk aman juga kita juga harus mengatur kira-kira derajat urgensinya. Jadi operasi-operasi elektif yang mungkin selama ini tertunda, yang mungkin mulai bisa dilakukan, kita harus melihat juga kasus-kasus lain berdasar derajat urgensinya. Nah ini juga masalah derajat urgensi kan ini tadi sudah disebutkan juga kalau tidak bijak kalau misalnya yang punya sudah dijadwalkan untuk operasi tetapi harus mundur lama sekali gitu kan ya Dok karena COVID ini. Jadi kita mungkin bisa menyarankan ke sobat sehat semuanya dan mungkin masyarakat di Kota Solo supaya ayo kita sama-sama gitu loh, sama-sama untuk memberikan kontribusi, saling menjaga, saling tidak berkerumun gitu ya supaya penularan COVID itu tidak semakin banyak karena masih banyak loh ternyata masyarakat yang membutuhkan operasi dan ini tertunda karena COVID gitu ya Dok ya. Dan itu tidak bijak karena mungkin dia butuh misalnya udah sakit banget terus kita tidak bisa operasi karena harus tertunda karena COVID gitu ya Dok. Kita harus sama-sama lah ya memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat kita. Itu mungkin ya Dok ya yang bisa kita sampaikan salah satunya. Monggo lanjut Dok. Sebentar Dok. Oh ya, untuk sobat sehat semuanya yang kira-kira ini mau bertanya silahkan beratensi lewat kolom komentar. Kalau misalnya mau ini nanti ketinggalan nih
live Instagramnya, bisa nanti dicek di IGTV-nya. Di IGTV nanti akan ada muncul juga, itu bisa kalau misalnya ketinggalan bisa ke situ gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk cek ke YouTube channelnya dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Di situ berisi edukasi kesehatan yang lalu-lalu kalau misalnya butuh untuk tahu tentang kesehatan, silahkan membuka channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo. Oke dok, lanjut tadi dok untuk soal keamanan ini tadi dok. Jadi kemudian berlanjut ke tindakan operasi. Jadi untuk keamanan yang berikutnya, sebelum tindakan operasi sudah dengan penjadwalan, kemudian pasien juga akan dibawa ke kamar operasi. Ini pun juga misal pasien dengan suspek, kemudian memang harus dengan butuh operasi, tentunya ya dengan prosedur keamanan, dalam arti kita amankan jalur, mungkin dengan security, juga dengan general cleaning. Jadi ini juga berbeda jalur dengan operasi-operasi elektif prosedurnya. Kamar operasi sendiri sejauh ini memang steril steril, sehingga di masa pandemi ini kurang lebihnya juga sama sih, steril. Cuma yang membedakan memang ada regulasi-regulasi khusus yang mensyaratkan gimana kamar operasi yang kurang lebihnya ideal buat masa COVID. Ya mungkin itu terlalu teknis terlalu teknis dalam arti kita sudah berusaha semaksimal mungkin memang mengikuti regulasi, kemudian yang diharapkan dari regulasi ini seperti apa, kemudian yang kita lakukan seperti apa demi untuk meminimalkan penyebaran transmisi virus ini di kamar operasi, karena memang kegiatan-kegiatan di kamar operasi tentunya memang kegiatan-kegiatan yang berisiko. Jadi ada hal-hal yang memang ini lebih kesannya lebih memudahkan untuk penyebaran. Jadi sebelum pasien masuk kamar operasi, kita pun sudah siap dengan APD. Jadi kita sudah siap dengan APD, kemudian menerima pasien juga dengan APD, di mana pasien tentunya akan merasa lebih aman karena paling tidak ada hal-hal yang mungkin bisa jadi sumber penularan dari kami. Kemudian prosedur operasi dengan hal-hal teknis tadi mungkin cukup panjang kalau dijelaskan di sini. Malah jadi nggak mudah nanti. Kemudian prosedur setelah selesai operasi pun kurang lebihnya sama untuk membedakan antara pasien-pasien yang baik-baik saja, yang sehat-sehat aja, maupun yang suspek yang dibedakan. Jadi semua memang rasanya memang cukup rumit kok. Beda sama kegiatan-kegiatan operasi yang sebelumnya. Tapi ini yang kita maksud inovasi, adaptasi untuk menghadapi new normal, untuk mengantisipasi memang kasus-kasus yang relatif tidak selamanya bisa ditunda ataupun tidak bisa dikerjakan, kurang lebihnya seperti itu. Iya, itu banyak sekali sih penjelasannya, sudah luar biasa. Ternyata kita sudah melakukan semua regulasi dari pemerintah supaya menekan penyebaran itu tadi di ruang operasi ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Sobat Sehat dari @widival. Dok, untuk melakukan tindakan gastroskopi dan kolonoskopi apakah aman untuk saat ini? Adakah pilihan lain untuk mengganti tindakan tersebut dan persiapan yang harus dilakukan sebelum tindakan tersebut dok? Terima kasih. Wah ini sudah lebih spesifik ini tindakannya dok. Monggo dok silahkan dijawab. Ya terima kasih. Jadi ini kembali lagi pertanyaan seperti ini tidak hanya kita pandang dari satu sudut pandang aman atau tidak. Jadi ini bisa kita bilang aman, bisa kita bilang tidak. Ini bisa kita lakukan, bisa tidak. Pertama, memang tergantung dari kebijakan dokter yang merawat biasanya dilakukan oleh dokter-dokter penyakit dalam ataupun dokter bedah. Kira-kira tindakan ini termasuk yang mana? Apakah emergensi, apakah urgensi, ataupun elektif? Kalau memang ini emergensi maupun urgensi, berarti kan mau nggak mau. Berarti kembali lagi kita ke screening. Kemudian dari screening tadi kita kan bisa lihat ini derajat risiko seperti apa. Kemudian kalau tindakan seperti ini, ya tentunya ini tindakan-tindakan yang bisa memicu penyebarannya aerosol juga ya, sehingga memang kita harus ketat juga untuk screeningnya. Bukan tidak bisa dilakukan, tapi harus dengan persyaratan tadi. Kalaupun memang dari
screening yang mensyaratkan ternyata ini mengarah ke suspek misalnya, ya kita memang harus melakukan rapid ataupun mungkin bahkan swab. Ya, kalau ada sesuatu yang mencurigakan tidak bisa kita paksa, tanda kutip paksa lakukan. Kalau sebelumnya ya, sebelum masa pandemi, mungkin persiapannya ya kita lihat dari klinis pasien, klinis pasien baik-baik aja, nggak ada penyulit, cukup. Ya, tindakan bisa dilakukan. Tapi ini karena COVID, ya tentunya berbeda. Ya, kewaspadaannya dinaikin gitu ya. Kembali lagi kita kembalikan ke dokter yang merawat. Ini urgensinya di mana? Kemudian screening. Screening masuk kemana? Kalau memang sejelek-jeleknya memang ini suspek ataupun confirm, ya mungkin akan dilakukan tindakan-tindakan lain, mengingat juga kembali lagi fasilitas dan lain-lain untuk penunjang setelahnya bagaimana. Karena pasien-pasien yang terinfeksi misal itu memang cukup rentan dalam arti nanti kalau habis dilakukan pembiusan mungkin akan butuh perawatan intensif, memang kita harus lihat ketersediaan dan macam-macam. Jadi gampangnya intinya bukan tidak atau bisa dilakukan, tapi harus melalui screening dan pemeriksaan. Kalaupun memang semua dalam batas toleransi aman, kita lakukan. Kita lakukan tentunya yang dianggap tanda kutip aman atau lolos screening, kita tetap dengan APD ya. Tugas medis tetap dengan APD level 2-3 lah. 2-3 ya. Itu semua tindakan memang kita lakukan dengan seperti itu. Seperti itu. Ya berukut juga ya kalau kalau level 3 saya pernah pakai itu, Dok. Aduh, panas. Panas banget. Iya. Ada yang nanya lagi nih dari @Suminaring Tias. Kalau pasien yang dioperasi membutuhkan donor darah, untuk darah yang akan didonorkan apakah ada pemeriksaan tambahan setelah adanya COVID ini? Wah, ini Dok. Ternyata melebar kemana-mana juga sih ini ya. Ini ya betul, ini agak melebar. Jadi nggak apa-apa, saya akan coba jawab dalam arti sejauh ini yang selalu memang tidak ada pemeriksaan khusus ya untuk transfusi donor darah. Tapi mungkin kalau nanti ada update dari bagian lain terkait ini ya mungkin dari PMI kali ya, Dok, ya yang mereka pemeriksaan terlebih dahulu ya. Kita belum dapat informasi. Baik. Mungkin itu nanti bisa dikembangkan lagi setelah ini gitu ya, Dok ya. Nah, regulasi-regulasi yang diberikan pemerintah ini, Sobat Sehat, pastinya akan memberikan keamanan bagi kita semua, terkhusus kita memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal supaya penyebaran COVID juga tidak semakin banyak gitu. Nah, untuk Sobat Sehat semuanya tugasnya hanya satu sih sebenarnya, jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun supaya kita juga terhindar dari COVID itu sendiri. Dan juga misalnya ada saudara nih yang butuh operasi tapi nggak bisa karena COVID, nah ini kan kasihan juga gitu. Jadi kita sebagai manusia juga memberikan kontribusi ke saudara semuanya, saudara yang lain gitu ya. Gitu ya, Dok ya, kali mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nah, terkait ini, Dok, di Panti Waluyo juga ada nih one day surgery. Nah, one day surgery berarti operasi 1 hari. Apa sih artinya kayak gitu ya, Dok ya? Nah, itu seperti apa sih, Dok, kalau operasi yang 1 hari ini? Kalau ya one day surgery, jadi operasi sehari. Jadi ada istilah one day surgery, mungkin ada yang lebih familiar dengan ambulatory surgery atau outpatient surgery. Jadi ini semua merupakan bagian dari one day care sebenarnya. Jadi one day care itu ada pelayanan rawat sehari. Jadi one day surgery juga sama. Jadi dalam arti ini pelayanan bedah atau pelayanan yang butuh tindakan operasi, tapi rawat inap atau perawatan yang dilakukan setelah operasi maupun dari awal sampai pulang itu kurang dari 24 jam. Nah, tapi amannya juga sama kayak tadi, prosedurnya sama kayak operasi bedah yang tadi sudah disebutkan ya, Dok? Kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama ya, persiapannya juga sama, di kamar bedah juga sama ya, Dok. Nah, ini kalau dari orang awam sendiri pasti tanya nih lah, kalau operasi terus perawatannya cuma 1 hari, itu berisiko nggak sih, Dok? Misalnya setelah 1 hari itu ada infeksi, jadi panas atau apa, itu apakah ada risiko seperti itu? Ya, jadi memang resiko
Pasti ada, bukan pasti ada kemungkinan bisa terjadi. Untuk meminimalkan itu, memang yang jadi perhatian di one day surgery ini ya tidak semua kasus dan pasien yang bisa dilakukan. Ya, jadi one day surgery sebenarnya juga bertujuan untuk meminimalkan hospital stay ya, dalam arti kalau kita ke rumah sakit sebisa mungkin ya cepet lah, quick in quick out, jadi nggak perlu kayak berlama-lama. Bukan arti kok berlama-lama itu tidak aman, juga enggak, tapi kan kita bagaimana caranya agar yang bisa dilakukan cepat ya cepat. Ya, jadi salah satu tujuan one day surgery adalah seperti itu. Jadi yang membutuhkan tindakan operasi itu bisa dilakukan tanpa harus nginep ya misalnya. Cuman ya memang kriterianya mungkin jadi jauh lebih sempit ya. Sudah dilakukan yang screening seperti tadi, ini makin sempit lagi, sehingga memang tidak semua kasus bisa dilakukan dengan one day surgery. Jadi kasus apa aja dok? Yang bisa dilakukan itu, ini juga tidak harga mati ya. Kita tidak bisa bicara kasus A, B, C, D, tidak seperti itu. Untuk gambaran secara umum memang yang jelas untuk operasi-operasi yang simple itu dalam arti tidak membutuhkan waktu lama ya. Biasanya kita yang kurang lebih ya plus minus 1 jam ya misalnya, itu bisa kita lakukan one day surgery. Kemudian operasi-operasi dengan minimal perdarahan, kemudian dari pasien sendiri tidak ada komplikasi maupun penyulit lain yang tidak terkontrol ya, seperti itu. Jadi ya mungkin kayak benjolan-benjolan kecil ya, mungkin ambil pen atau mungkin sirkumsisi. Itu untuk contoh-contoh kasusnya ya, meskipun kembali lagi tidak harga mati juga. Kembali lagi juga kita harus melihat kondisi pasien dari screening dan juga penyulit tadi. Memang yang paling penting adalah konsultasi dulu gitu ya dok ya, jangan sampai kita punya keputusan sendiri gitu. Yang penting konsultasi dengan dokter, dengan ahli, itu nanti akan ada penilaian tersendiri dari tiap dokternya. Nah dokter, kalau nilai plusnya ODS tadi lebih cepat gitu ya dok ya, jadi tidak terlalu banyak long stay di rumah sakit. Selain itu ada nilai plus lagi apa? Ya lebih cepat ya tentunya, lebih praktis ya, lebih praktis, betul, lebih ekonomis, nggak perlu mondok lama, kemudian juga psikis dari pasien sendiri, apalagi misal kalau anak-anak ya kelamaan di rumah sakit, mungkin kenyamanan dari penunggu juga, nggak perlu boyongan ke rumah sakit, nginep dan lain-lain juga ya meminimalkan tadi hospital stay. Ya syarat-syaratnya harus diketahui. Kalau tidak kita ragu-ragu konsultasi. Kalaupun secara umum ya seperti tadi, terutama mungkin ya kalau tambahan-tambahan lain seperti ya faktor-faktor sosial pendukung biasanya. Jadi kalau kayak ODC gini ya, faktor pendukung sosialnya itu harus memadai, dalam arti ada yang nganter, kemudian nanti ada yang ngawasin di rumah. Karena enggak mungkin juga untuk pasien-pasien yang one day surgery ini habis selesai tindakan terus pulang sendiri, nyopir sendiri. Nah itu juga tidak ya ada beberapa persyaratan yang memang ya harus diketahui. Kurang lebihnya betul. One day surgery ini cukup dibutuhkan untuk masa COVID kayak gini ya dok, supaya hospital stay-nya itu nggak terlalu lama. Nah untuk sobat sehat semuanya yang mau menggunakan layanan one day surgery ini, tentu saja perlu melakukan konsultasi dulu ke rumah sakit. Kalau misalnya belum berani untuk ke rumah sakit, ada Go Telemedicine, layanan yang juga memberikan konsultasi online lewat video call. Nanti bisa langsung mengunjungi website atau bisa mengunjungi di Instagram. Nanti ada informasinya nih, ada nomor HP-nya yang bisa dikunjungi. Jadi nomor 081567170776 atau di telepon 0271712077. Silakan menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai one day surgery. Oke dok, ini kita sudah membahas banyak sekali mengenai operasi yang aman dan juga one day surgery ini tadi. Ada nggak kesimpulan dari dokter untuk memberikan edukasi lagi ke masyarakat mungkin terkait COVID ini bagaimana gitu dok? Monggo silakan.
Ya mungkin ini kita rangkum ya, rangkum dari awal. Pada intinya memang untuk kebutuhan atau hal yang memang terkait kunjungan ke rumah sakit atau pemeriksaan ke rumah sakit, ya jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kita tetap melakukan prosedur yang aman di sini dengan prosedur untuk keamanan tenaga kesehatan, pengunjung, pasien dan sekitar. Kemudian juga memang kebijakan ini nanti mungkin bisa berubah ya, itu dalam arti kita lihat status ya, Dok. Ya, inovasi, kemudian dari COVID-nya sendiri, mungkin dari status epidemiologi, kemudian dari angka pertambahan kasus regional, mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lain yang mungkin bisa berubah menyesuaikan. Kemudian juga COVID juga masalah kita bersama di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kalau di sini tentunya ya kita ketat ya, ketat dalam arti pasti melakukan protokol-protokol kesehatan. Pun sebenarnya di luar kita harus membantu sebenarnya. Kita harus membantu agar pandemi ini bisa paling tidak bisa segera berkurang ataupun berakhir. Jadi di luar pun tetap dengan protokol kesehatan. Kita harus hati-hati dengan kerumunan ataupun dengan kondisi pertemuan di ruang-ruang tertutup di mana ventilasinya tidak bisa dijamin aman, kemudian ngobrol dengan durasi tertentu ya, jarak yang harus diperhatikan, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, pulang mandi dan lain-lain, ya itu harusnya sudah di luar kepala yang kita lakukan, sehingga kita dari diri kita sendiri menjaga diri sendiri, menjaga untuk tidak melakukan penularan maupun transmisi. Kemudian di rumah sakit pun sama, harapannya nanti lama-lama kita akan kerjasama saling bantu, semua bisa segera berakhir lah pandemi. Ya, amin. Nah ini tadi jangan lupa juga untuk sobat sehat semuanya itu ini tadi nggak cuma didengerin gitu ya, ini semuanya yang kita sampaikan ini bermanfaat asal sobat sehat semuanya juga melakukannya di rumah, dan juga bisa dilakukan juga di masyarakat sekitar. Misalnya ngasih tahu nih, bapak kita nggak pakai masker nih, atau ibu kita nggak pakai masker, ditegur nggak masalah gitu ya, Dok ya? Nggak apa-apa sih kalau menegur untuk kebaikan bersama. Dan juga kalau sobat sehat ini ketinggalan untuk live Instagram kali ini, bisa mengunjungi di IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta, dan juga di YouTube channel Rumah Sakit Panti Waluyo. Itu nanti banyak edukasi yang bisa disampaikan di sana. Semoga edukasi yang kita berikan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Oke, sobat sehat semuanya, dan terima kasih Dr. Alfred yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan edukasi. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan demi COVID yang segera berakhir. Baik, kita akan kembali lagi di acara prognosa selanjutnya dengan topik yang pasti lebih menarik, dan kita akan sama-sama pamit ya, Dok ya, sama sobat sehat semuanya. Oke, kita pamit semua ya, Dok. Dadah.